Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa hukumnya ketika ada orang yang menyampaikan doa atau minta didoakan tapi berbayar? Atau ada orang yang akan menjanjikan bisa mengirim Al-Fatihah spesial, namun dengan syarat harus mengirim senilai uang tertentu ke sebuah platform yang dia tentukan. Yang perlu kita pahami bahwa seorang muslim boleh minta doa kepada muslim yang lain, terutama kepada orang yang dia yakini doanya lebih mustajab. Sebagaimana pada waktu Nabi SAW masih hidup, beliau berpesan nanti akan ada seorang yang berasal dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni, dan dia akan datang ke kota Madinah. Kemudian beliau menyampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa in istata'ta ay yastaghfira laka faf'al. Kalau kamu bisa minta agar dia memohonkan ampunan untukmu, dia mendoakan agar kau diampuni oleh Allah, faf'al, silahkan kalian lakukan. Akhirnya ketika Uwais datang, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada Uwais untuk memohonkan ampunan baginya. Namun yang seperti ini tidak berbayar. Yang seperti ini tidak berbayar. Demikian pula Rasulullah SAW sering sekali mendoakan kebaikan untuk para sahabat yang meminta didoakan oleh beliau. Dan doa beliau termasuk di antara doa yang mustajab. Dan doa yang paling mustajab adalah ketika dilakukan dalam posisi yang didoakan tidak tahu. Sehingga bukan dari hasil permohonan, tapi dari kebaikan hati orang yang mendoakan untuk mendoakan orang lain yang dia cintai. Misalnya ada saudara Anda yang sedang ke tanah suci, sedang umroh, kemudian dia mendoakan kita yang ada di tanah air tanpa melaporkan, tanpa memberitahu. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doanya seseorang kepada saudaranya yang lain tanpa diketahui oleh orang yang didoakan, sehingga dia tidak melaporkan, saat mendoakan dia tidak memberitahu, termasuk di antara doa yang mustajabah, doa yang diijabai oleh Allah. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus seorang malaikat. Kemudian malaikat ini mengatakan, amin walaka bimithlin. Amin, semoga Allah mengabulkan doamu, walaka bimithlin, dan semoga engkau mendapatkan yang semisal. Dan itu terbit karena latar belakang ikhlas. Terbit karena latar belakang ingin memberikan kebaikan kepada saudaranya. Bukan karena kepentingan, bukan karena dibayar, bukan karena meminta sesuatu. Sehingga ketika Anda mendoakan saudara Anda di tempat yang lain, dalam posisi dia tidak tahu, ketika Anda mendoakan orang tua dalam posisi orang tua tidak tahu, itu bukti karena kita mencintai mereka, karena ketulusan. Doa semacam inilah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai doa mustajab. Lalu kira-kira bagaimana kalau sampai ada orang yang menjanjikan akan mengirim Fatihah atau mendoakan dengan diaminkan oleh sekian orang dan seterusnya, tapi syaratnya harus transfer dulu. Sesuai dengan nilai besaran transfer, makin besar transfernya maka makin spesial doanya. Baik, realitanya sejatinya semacam ini adalah meminta-minta. Dan meminta-minta dalam syariat kita hukumnya haram. Ada banyak sekali ancaman yang diberikan oleh Nabi SAW kepada orang yang meminta-minta. Di antaranya disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, man sa'alan nasa amwalahum takatsura. Siapa yang minta harta orang lain dalam rangka untuk mengumpulkan materi pribadinya, fa innama yas'alu jamra, kan sesungguhnya hakikatnya dia sedang meminta bara api neraka. Falyastaqil aw liyastakthir. Silahkan mau dia perbanyak atau dia kurangi. Hadis riwayat Muslim. Sehingga semakin banyak dia meminta kepada orang lain, semakin sering meminta kepada orang lain, hakikatnya dia semakin banyak mengumpulkan bara neraka. Dan ini menunjukkan ancaman keras dari Nabi SAW bagi orang yang punya hobi meminta-minta. Dalam hadis yang lain dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah memberikan ancaman. Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Ada orang yang dia senantiasa meminta-minta kepada orang lain, sehingga dari dulu dia selalu mengumpulkan harta untuk pribadinya dengan cara meminta-minta. Atau bahkan yang lebih parah lagi adalah dia minta atas nama yayasan, tapi dipakai untuk membeli aset pribadi atau membeli aset atas nama pribadi. Kata Nabi SAW, orang yang suka meminta-minta semacam ini, ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Besok dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan di wajahnya tidak ada daging, sehingga mukanya
Hanya Anda bisa bayangin ya, tengkorak yang dibungkus dengan kulit. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman seperti itu? Yang bersangkutan adalah manusia yang tidak punya muka, nggak punya rasa malu. Sehingga karena dia tebal muka, maka besok dia yaumul qiyamah, dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, daging di mukanya hilang. Dia dibangkitkan dalam keadaan mukanya tanpa berdaging. Sekarang muka kita ada dagingnya, sehingga kelihatan lebih cakep. Tanpa daging, muka orang akan sangat menakutkan. Demikianlah kondisi ancaman bagi orang yang meminta-minta. Karena itu, sesuatu yang seharusnya dilakukan secara gratis, yang dilakukan dengan tulus, yang dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan rasa cinta kepada sesama. Contohnya adalah berkaitan dengan masalah mendoakan orang lain. Seharusnya dilakukan tanpa harus berbayar. Maka jika dia minta bayar, kemudian dia doakan, dia bacakan Al-Fatihah, apakah Anda bisa memastikan bahwa yang bersangkutan akan bisa ikhlas ketika itu? Sementara dia minta bayaran. Dari situlah kita bisa memahami, sejatinya yang bersangkutan adalah sedang meminta-minta kepada orang lain. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.